Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Abi Hanif selaku dosen pengampu mata kuliah materi PAI SMP SMA. Di sini saya Muhammad Andri Kurniawan akan mepresentasikan mapping saya yang bahas mengenai hadis tentang hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Di sini untuk materinya saya mengambil di mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8. Oke. Langsung saja menuju ke materinya. Hadis tentang hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Terdapat di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma aslih li dinil ladzi wa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Sadaqallahul adzim. Hadis ini memiliki arti Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku yang merupakan menjaga keselamatan urusanku. Perbaikilah untukku urusan duniaku yang di dalamnya terdapat mata pencarianku. Dan perbaikilah untukku urusan akhiratku yang akan menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah hidup ini sebagai tambahan bagiku dalam setiap kebaikan. Dan jadikanlah kematian sebagai pemutus dari setiap keburukan." Hadis riwayat Muslim. Isi dari kandungan hadis ini yaitu dunia sebagai jembatan kehidupan dunia pada hakikatnya adalah jembatan atau sarana untuk menuju kehidupan akhirat yang kekal. Keseimbangan tawazun. Islam melarang sikap ekstrim, baik itu hanya mementingkan akhirat dengan melupakan dunia maupun hanya mengejar dunia tanpa memodelkan akhirat. Keduanya harus seimbang dan saling berhubungan. Kemudian ibadah dan materi kehidupan akhirat dicapai melalui ibadah, namun pelaksanaannya seringkali membutuhkan sarana duniawi seperti harta untuk zakat atau sedekah dan materi lainnya. Dalam hadis tersebut terdapat 5 poin permohonan hamba kepada Allah SWT untuk mengatur urusan hidupnya. Di sini yang pertama permohonan agar diperbaiki urusan agamanya, kemudian permohonan agar diperbaiki urusan dunianya, selanjutnya permohonan agar diperbaiki urusan akhiratnya, kemudian permohonan agar hidupnya di dunia penuh keberkahan, dan yang terakhir permohonan agar kematiannya menjadi pemutus keburukan. Selanjutnya untuk yang hadis kedua terdapat di hadis riwayat Muslim dari Mustaurid bin Shaddad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Qaisun qala sami'tu Mustauridan akha Bani Firin yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isbahu hadhihi wa asyara Yahya bis sababati fil yammi falyanzur bima tarji'u. Sadaqallahul adzim. Hadis ini memiliki arti yaitu Qais telah menceritakan kepada kami bahwa ia mendengar Mustaurid, salah seorang dari Bani Fihr, berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat, melainkan seperti sesuatu yang dijadikan oleh jari salah seorang dari kalian. Ia berisyarat dengan jari telunjuk yang dicelupkan di laut, maka perhatikanlah apa yang dibawanya." Hadis riwayat Muslim. Isi dari kandungan hadis ini yaitu perbandingan dunia dan akhirat. Perumpamaan air di ujung jari Nabi Muhammad SAW mengibaratkan dunia seperti tetesan air di ujung jari yang dicelupkan ke lautan. Hal ini menunjukkan bahwa dunia itu sangat sedikit, kecil dan sementara, sedangkan akhirat itu luas dan abadi. Dunia sebagai sarana bagi orang beriman. Segala hal di dunia seperti harta, kekuasaan, materi bukanlah tujuan utama, melainkan hanya sarana atau alat untuk beramal soleh menuju kehidupan akhirat nanti. Kemudian perumpamaan musafir kehidupan dunia ibarat seorang musafir yang hanya singgah sebentar di suatu tempat untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan panjang yang sesungguhnya.
Lalu kemudian terdapat juga di sini mana kehidupan dunia di Quran surat Al-Hadid ayat ke-28. Karakter yang bahas mengenai karakter dunia berisi permainan, kelengahan, perhiasan, saling bermegah-megahan, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan keturunan. Kemudian siklus tanaman dunia ini diumpamakan seperti tanaman yang tumbuh hijau setelah hujan atau mengagumkan, namun kemudian mengering, kering, dan hancur. Ini melambangkan betapa cepatnya kesenangan dunia sirna. Dan kesenangan yang memperdaya kehidupan dunia bagi orang yang lengah hanyalah kesenangan simu yang menipu. Kemudian isi kandungan selanjutnya itu balasan di akhirat dan sikap yang benar. Dua jenis balasan di akhirat hanya ada dua pilihan, azab yang keras bagi mereka yang lalai, atau campuran serta keridhaan Allah bagi mereka yang ampunan serta keridhaan Allah bagi mereka yang beriman. Nasib akhir orang beriman akan bahagia di surga selamanya, sementara orang kafir akan sengsara di neraka tanpa batas waktu. Dan sikap zuhud yang sebenarnya, zuhud bukanlah meninggalkan dunia sepenuhnya, melainkan sikap bersyukur atas segala nikmat, terutama iman dan Islam, dan memanfaatkannya untuk kebaikan sebagai bekal di akhirat nanti. Kemudian yang terakhir di sini menerapkan isi kandungan dari kedua hadis tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berusaha mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, kemudian memahami tujuan hidup manusia yang sesungguhnya. Selanjutnya, berusaha membentengi dan melindungi diri agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan dan dosa. Kemudian menjaga keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat dengan senantiasa beribadah dan beramal soleh. Selanjutnya, menjadi mukmin yang pandai bersyukur dan menjadi ihsan yang berpendirian teguh serta selalu dekat kepada Allah SWT sehingga hidupnya tenang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.